proses operasi normal. Disaster Recovery Plan menurut ahli. Menurut Brooks et al. 2002, Disaster Recovery Plan (DRP) adalah suatu perencanaan yang didesain untuk mengembalikan operasionalitas dari suatu sistem, aplikasi atau fasilitas komputer pada suatu tempat alternatif lain setelah terjadi bencana. Pembuatan DRP terlebih dahulu membutuhkan analisis bisnis, proses, dan kebutuhan perusahaan yang nantinya bertujuan sebagai pencegahan dampak suatu keadaan darurat. Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), DRP merupakan suatu perencanaan yang berfokus pada sistem informasi yang telah didesain untuk melakukan pemulihan sistem kondisi pengganti atau alternatif setelah muncul adanya gangguan. Menurut Snedeker tahun 2014, Disaster Recovery Plan merupakan suatu bagian dari keberlangsungan bisnis atau business continuity yang berfokus pada bagaimana menangani dampak dari suatu kejadian. DRP 28 berisi langkah-langkah dalam tahap perencanaan yang dapat diimplementasikan untuk menghentikan dampak dari suatu krisis yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa DRP adalah suatu bagian dari BCP yang mengatur proses perencanaan untuk memulihkan operasional sistem TI saat terjadi gangguan atau bencana. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan pengertian dari ahli, dapat disimpulkan bahwa DRP adalah suatu bagian dari Business Continuity Plan yang mengatur proses perencanaan untuk memulihkan operasional sistem TI saat terjadi gangguan atau bencana. Namun, walaupun memiliki tujuan yang sama untuk menjaga operasional bisnis dan menjaga bisnis dari dampak bencana ataupun gangguan, Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan merupakan dua hal yang berbeda. Dapat dilihat bahwa secara konseptual, DCP ataupun DRP memiliki tahapan yang sama. Namun yang membedakan adalah nantinya cakupan dari BCP sendiri adalah proses bisnis yang memiliki faktor kritis pada suatu organisasi. Sedangkan cakupan dari DRP hanyalah pada teknologi informasi atau sistem informasinya saja. Kemudian pada buku Contingency Planning Guide for Federal Information System yang dikeluarkan oleh National Institute of Standards and Technology, terdapat penjelasan mengenai beberapa perencanaan yang dapat dilakukan apabila terjadi sesuatu kejadian yang mengganggu keberlangsungan organisasi. Adapun perbedaan antara Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan, kalau dari segi tujuan, Business Continuity Plan menyediakan prosedur untuk menjaga proses operasional bisnis dari gangguan yang bersifat signifikan. Sedangkan Disaster Recovery Plan memiliki tujuan untuk menyediakan prosedur untuk melakukan relokasi operasional sistem informasi ke tempat alternatif lain. Kemudian untuk ruang lingkup dari BCP, perencanaan dapat dibuat untuk satu unit proses bisnis atau untuk keseluruhan proses pada perusahaan atau organisasi. Sedangkan untuk DRP, perencanaan dibuat untuk sistem informasi yang mengalami gangguan dan membutuhkan relokasi tempat. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dari BCP, perencanaan ini dilaksanakan setelah dan selama terjadinya gangguan. Kemudian untuk DRP, perencanaan ini dilaksanakan setelah terjadinya gangguan. Kemudian untuk fokus dari BCP, perencanaan fokus pada proses bisnis yang berjalan di suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk DRP, perencanaan berfokus pada sistem informasi diimplementasikan suatu organisasi atau perusahaan.
Kemudian dari tahapan business continuity plan dan disaster recovery plan memiliki kesamaan yang terdiri atas tahap pertama yaitu project initiation, kemudian risk assessment, kemudian yang ketiga business impact analysis atau BIA, kemudian mitigation strategy development, kemudian business continuity plan development. Yang membedakan adalah di sini adalah business continuity plan development dan disaster recovery plan development. Kemudian training, testing, auditing business continuity plan dan training, testing, auditing disaster recovery plan. Kemudian business continuity plan maintenance dan dilaksanakan disaster recovery plan maintenance. Untuk tahap project initiation merupakan fase awal dari pembuatan perencanaan, yaitu untuk menentukan titik awal dan akhir dari pembuatan perencanaan BCP atau DRP. Kemudian dirancanakan tujuan, kebutuhan, target, dan perencanaan awal dari proyek. Kemudian untuk tahap risk assessment dilakukan penggalian data tentang risiko-risiko yang berpotensi terjadi pada suatu organisasi. Risiko ini dapat berupa risiko yang ukurannya kecil hingga yang besar, seperti bencana alam atau bencana kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah business impact analysis. Dari hasil risiko yang telah dianalisa pada proses sebelumnya, akan dilakukan analisis terhadap dampak yang harus dihadapi suatu organisasi apabila risiko itu terjadi. Tahap yang keempat adalah mitigation strategy development, di mana dilakukan pembangunan strategi yang dapat meminimalisir atau menghindari atau mentransfer risiko tersebut. Kemudian dilakukan business continuity plan development atau disaster recovery plan development, di mana tahap ini memberikan informasi dan melakukan pelatihan kepada karyawan organisasi atau perusahaan terkait bagaimana cara mengimplementasikan dari rencana tersebut, serta melakukan pengujian dan audit dari perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya, dilakukan business continuity atau disaster recovery plan maintenance, di mana pada tahap ini dilakukan proses untuk menjaga kevalitan BCP dan DRP dengan melakukan peninjauan kembali dan memperbarui perencanaan apabila ada proses bisnis yang berubah. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BCP dan DRP memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga keberlangsungan bisnis utama pada organisasi. Cakupan BCP lebih luas, yaitu untuk merencanakan keberlangsungan bisnis, sedangkan DRP sendiri merupakan suatu perencanaan untuk mendukung BCP untuk memulihkan proses bisnis dari gangguan yang telah terjadi. BCP harus dikoordinasikan dengan pemilik sistem informasi sehingga terjadi kesinambungan antara ekspektasi BCP dengan kapabilitas sistem informasi. Kemudian terdapat beberapa konsep kunci dari BCP. Yang pertama yaitu harus memahami proses bisnis, kemudian harus dapat menilai risiko, kemudian mempersiapkan BCP, melakukan pengujian perencanaan, kemudian dalam hal yang manajemen BCP, adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, BCP ditulis dan disebarluaskan ke seluruh organisasi sehingga personel atau kelompok di dalam organisasi dapat melakukan implementasi dalam waktu yang diperlukan. Yang kedua adalah dalam BCP terdapat penjelasan
spesifik terhadap deskripsi kondisi yang mendukung aktivitas perencanaan. Yang ketiga, dalam BCP terdapat penjelasan spesifik tentang langkah yang harus diambil segera saat terjadi gangguan atau bencana. Kemudian dalam BCP terdapat penjelasan spesifik tentang aset dan sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk mendukung proses kritis. Kemudian yang kelima, BCP bersifat fleksibel dan dalam merespon skenario bencana atau ancaman dan perubahan kondisi internal. Yang keenam, BCP lebih fokus tentang bagaimana proses bisnis dapat tetap berjalan apabila suatu fasilitas, area kerja, atau fungsi yang spesifik mengalami gangguan daripada fokus ke masing-masing gangguan. Yang ketujuh, BCP efektif dalam meminimalisir ketidakberlangsungan dan kerugian. Yang kedelapan, BCP tersedia dalam beberapa format termasuk hard copy dan salinan yang disimpan di tempat berbeda. Yang kesembilan, BCP terintegrasi dengan perencanaan bisnis yang telah berjalan dalam siklus hidup dari pengembangan sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.